Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Rifa Fadewa Ador dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang aturan sinus dan pembahasan soalnya. Nah, lanjut saja ya, langsung ke materinya. Nah, untuk mengetahui rumus aturan sinus, nah kita dapat membuktikan dengan menggunakan segitiga sekarang, dengan harus mengetahui definisi garis tinggi dan garis berat segitiga terlebih dahulu. Yang pertama yaitu garis tinggi merupakan garis yang dibentuk dari suatu sudut dan berpotongan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Garis tinggi akan membentuk sudut siku-siku. Yang kedua yaitu garis berat, merupakan suatu garis yang dibentuk dari suatu sudut dan memotong sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, perhatikanlah uraian berikut untuk menentukan aturan sinus. Yang pertama, kita membuat garis segitiga. Nah, diberikan segitiga sekarang dengan AB sama dengan C, BC sama dengan A, dan AC sama dengan B. Yang kedua yaitu kita membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut-sudutnya. Yang pertama, kita akan membuat garis tinggi dibentuk dari sudut C. Nah, pada gambar di samping, maaf di sini gambarnya di bawah ya, garis tinggi dibentuk menarik garis dari sudut C ke sisi AB sehingga membentuk dua segitiga yaitu segitiga ACP dan segitiga BCP. Nah, karena garis CP ada garis tinggi, maka kedua segitiga tersebut ada segitiga siku-siku. Itu siku-siku di P. Kemudian perhatikanlah gambar di samping ini. Untuk mengetahui sin A, maka kita harus ingat perbandingan trigonometrinya. Perhatikan segitiga ACP. ACP. Nah, di sini jika kita ingin menentukan sin A, yaitu dengan rumus sisi depan per sisi miring, di mana sisi depan CP dan sisi miring adalah AC. Karena AC adalah sama dengan B, maka sin A sama dengan CP per B. Maka akan diperoleh sin A dikali B. Ini akan menjadi persamaan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan segitiga BCP. Nah, untuk mencari sin B, di mana sisi depannya yaitu CP, kemudian sisi miringnya itu BC, karena sisi miringnya itu sama dengan A atau juga dengan BC, maka dapat dituliskan sin B sama dengan CP per A, maka akan diperoleh CP sama dengan sin B dikali A. Ini akan menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang pertama dan yang kedua, maka dapat ditentukan bahwa sin A dikali B sama dengan sin B dikali A, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, ini akan menjadi persamaan ketiga. Nah, tadi kan yang pertama kita sudah mengetahui garis tinggi yang dibentuk dari sudut C. Sekarang kita akan membahas garis tinggi yang dibentuk dari sudut B. Nah, dengan cara yang sama dengan langkah yang sebelumnya, dalam menarik garis tinggi, maka dibuat garis tinggi dari sudut B ke titik I, sehingga membentuk dua segitiga, membentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABG dan BCG. Nah, perhatikan segitiga BCG dengan sudut siku-siku DG. Nah, dengan hal yang serupa seperti sebelumnya ketika mencari sin, maka di sini sama halnya mencari sin C, yaitu sisi depan sisi miring, di mana sisi depan yaitu BG dan sisi miring yaitu BC. Karena sisi miringnya BC sama dengan A, maka dapat dituliskan sin C sama dengan BC per A. Maka akan diperoleh BC sama dengan sin C dikali A. Ini akan menjadi persamaan yang keempat. Selanjutnya perhatikan segitiga ABC dan siku-siku BC. Nah, di sini ketika kita akan mencari sin A, yaitu di mana sisi depan per sisi miring, sisi depannya itu BC, sisi miringnya itu AB. Karena sisi miringnya AB sama dengan C, maka dapat dituliskan sin A sama dengan BC per C. Maka akan diperoleh BC per sin A dikali C. Ini akan menjadi persamaan yang kelima. Nah, kita dapat melihat dari persamaan yang keempat dan kelima, kita akan menemukan suatu persamaan ya, di mana sin C sama dengan sin C dikali A sama dengan sin A dikali C, maka
A per sin A sama dengan C per sin C. Ini akan menjadi persamaan yang ke-6. Dari seluruh rangkaian pemaparan sebelumnya, dari yang persamaan yang ketiga dan persamaan yang ke-6, maka didapatkan sebagai berikut. Di mana A per sin A sama dengan C per sin C, dan A per sin A sama dengan B sin B, maka dapat diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan soal. Nah, di sini ketahui sebuah segitiga XYZ memiliki panjang XZ sama dengan 6 cm dan YZ sama dengan 2 akar 3 cm. Jika besar sudut XYZ sama dengan 60 derajat, tentukanlah besar sudut YXZ. Nah, ini kita akan menjawab dengan menggunakan aturan sinus. Tadi kan di aturan sinus kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara mencari besar sudut. Nah, di sini diketahui XZ per sin sudut XYZ sama dengan YZ per sin sudut XYZ. Seperti konsep aturan sinus tadi ya. Ketika misalkan A per sin A sama dengan B per sin B, ini sama halnya seperti begitu. Nah, di mana X sama dengan 6 cm dan di sini sin 60 derajat sama dengan 2 akar 3 cm per sin sudut XYZ. Nah, akan menghasilkan 6 cm per setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3 cm per sin sudut XYZ. Nah, kita akan membantu ruasnya menjadi sin sudut XYZ sama dengan 2 akar 3 dikali setengah akar 3 per 6 cm. Maka akan dihasilkan yaitu 3 per 6, di mana sin sudut XYZ ketika 3 per 6 dapat disederhanakan menjadi setengah. Nah, kemudian XYZ sama dengan sin setengah. Nah, sin setengah yaitu 30 derajat. Maka besar sudut XYZ adalah 30 derajat. Nah, maka jawaban dari pertanyaan yang temu soal di atas adalah 30 derajat. Mungkin itu pembahasan sedikit tentang aturan sinus. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.